Lagi-lagi kamu bajingan. Hari ini adalah hari kematianmu. Kakak cantik, jangan marah dong, kamu kan cantik. Badanmu juga bagus, kenapa tidak bisa kusaksikan? Kamu cari mati. Kakak kamu lucu saat marah. Meskipun masih kalah sedikit dengan guruku, tapi tetap termasuk kualitas terbaik. Tidak tahu malu. Kungfu Jinhua, kamu adalah Dewa Gu King. Benar, aku tidak pernah berbohong pada wanita cantik. Aku adalah Dewa Gu King. Dewi Perang Kerajaan Tang Fenglin memohon kepada Dewa Gu King untuk menerimaku sebagai murid. Aku tidak pernah menerima murid kalian lebih baik. Pulang saja. Dewa, Long Yuang berani sekali. Berani berpura-pura sebagai guruku. Guru. Ini karena mereka terlalu menyebalkan. Aku terpaksa melakukannya. Itu karena kamu mengintip mereka mandi. Apakah kamu muntah darah lagi? Muridku, sudah 15 tahun. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Dulu, keluarga Longmu dibantai. Orang jahat itu ingin memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Mereka merobek 3 jiwa dan 7 rohmu. Ketika aku tiba, orang jahat itu sudah pergi. Ketika aku melihatmu, kamu sudah sekarat. Situasinya darurat, gurumu berusaha sekuat tenaga. Hanya bisa mengembalikan 3 jiwamu. Tapi 7 rohmu sudah tercerai-berai. Sekarang kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Guru, aku tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Itulah sebabnya aku melarangmu berlatih. Karena terus berlatih akan merusak energi vitalmu. Tapi kamu tidak mendengarkan aku, seharusnya bisa hidup 10 tahun. Sekarang hanya tersisa 3 bulan. Lalu bagaimana? Guru, aku belum membalas dendam untuk orang tuaku. Sekarang yang penting adalah bertahan hidup. Baru bisa membalas dendam untuk orang tuamu. Hari ini kamu bersiap-siap. Turun gunung untuk mencari 7 rohmu. Bagaimana cara mencari 7 roh itu? 7 rohmu pasti ada di dalam tubuh 7 wanita. Dan ke-7 wanita ini, masing-masing adalah orang yang luar biasa, asal kamu menemukan mereka, dan melakukan praktik ganda dengan mereka, membantu 7 rohmu kembali. Dengan begitu, bahaya bagi nyawamu akan teratasi. 7 wanita. Harus melakukan praktik ganda? Di tengah lautan manusia ini, kemana aku harus mencarinya? Orang yang memiliki 1 rohmu, pasti memiliki tanda lahir berbentuk api. Apa gunanya itu? Aku tidak mungkin menemukan setiap orang, lalu menelanjangi mereka untuk mencari tanda lahir. Menurut perasaanku, di sekitar grup Bailey kota Qingchen, ada auramu. Sebenarnya aku merasa. Jangan banyak bicara. Yanger, kuharap kamu bisa mengaduk air yang tenang ini. Berhenti. Jangan mendekat. Larilah, kamu tidak bisa. Kan kamu bisa lari. Apakah mataku salah lihat? Baru turun gunung langsung dapat keberuntungan seperti ini. Aku bilang, ini semua adalah kecelakaan. Percaya tidak? Aku percaya omong kosongmu. Kakak, maaf, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tolong selamatkan aku, mereka ingin memaksaku. Kalau tidak mau dipukul, minggir. Jaga, kamu ada untungnya? Ada apa-apa bilang aja. Aku mau mandi dulu. Jangan lupa bawa masuk barang-barangku. Kamu berhutang pada keluarga Cao, salah satu dari 4 keluarga besar. Tentu saja aku datang untuk menagih utang. Zaoin orang kamu. Kalian tipu aku 1 juta. Belum aku tuntut. Malah beberapa kali kasar padaku. Ternyata, dalang sebenarnya adalah kamu. Kasar, seberapa kasar sih? Jangan bicara kasar begitu, kalau kamu berani ganggu kami. 4 keluarga besar, dan pukul anjingku. Harusnya kamu sudah tahu akan ada hari seperti ini. Itu persaingan normal, kalian kehilangan pasar. Karena kalian terlalu lemah. Udah nggak bisa main lagi. Pakai cara-cara kotor. Benar-benar nggak punya malu. Persaingan yang sehat. Kalau hari ini kamu nggak balikin uangku 100 kali lipat, gue bakal jual kamu buat dapetin uang itu. Kempelai. Lo mahal-mahalin harga. Susah banget. Gimana kalau gini aja, kamu ikut gue. Uangnya nggak usah dibalikin. Gue juga bisa bikin 4 keluarga besar. Nggak ganggu kamu. Mimpi kali. Nggak mau minum arak penghormatan, minum arak hukuman aja. Arak hukuman, hukumlah. Serang dia. Jangan ada yang gerak. Mau jadi pahlawan ya, saran gue mending cari tempat lain. Jangan sampai nyawa kecilmu hilang. Cuma karena ngidam badannya. Pakai cara-cara kotor.
Selama Long Yuyang ada, gak ada yang boleh ganggu dia. Gue yang urus ini. Gue Long Yuyang yang urus. Bos, ini anjing kecil yang mukulin gue. Bunuh dia, banyak mulut. Giliran lo ngomong ya. Bunuh dia. Barusan siapa yang ngomongin gue? Lutut. Gue saranin jangan macam-macam sama gue, nanti bapak gue nggak bakal ngasih ampun sama lo. Masih berani ancam gue? Sekarang, gue yang ngajarin lo. Gue bapak lo, ayo. Panggil bapak. Bapak. Enak. Lo bisa ngelakuin hal-hal kotor kayak gini. Jelas bapak lo gak ngajarin lo baik-baik. Ayo, telepon bapak lo, biar dia bicara langsung sama gue. Bapak, ada yang mukulin gue. Cepat selamatin gue. Lo tunggu aja. Halo? Anak lo hari ini berbuat jahat. Kena orang yang gak bisa diajak main. Saran gue mending, dalam 5 menit dateng, lo telat 1 detik. Gue tampar dia 1 kali. Kalau lo gak mau anak lo, hari ini kalau sampai dipukuli sampai babak belur, lebih baik jangan terlambat. Cao Laoye adalah salah satu keluarga besar di Qingcheng. Baik secara ekonomi maupun kekuatan militer. Cao Family bisa mengalahkan keluarga manapun. Nyaman tidak? Berkelahi dengan Cao Laoye, kayaknya kamu sudah bosan hidup ya? Betul. Keluarga kami punya ratusan petarung tingkat 6 ke atas, ada bodyguard tingkat master. Kakak saya adalah master langka yang muncul sekali dalam 100 tahun, berani tampar aku. Tunggu mereka datang, kamu mati deh. Long Yuyang, keluarga Cao memang sulit dilawan. Bagaimana kalau kita cari tempat sembunyi dulu? Gak masalah, mereka cuma sampah. Nyalain api aja gak cukup buat bakar. Siapa yang berani melawan keluarga Cao? Gak bakal bertahan sehari. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah akhirnya datang, cepat ajarin dia. Kamu kan yang mukul anak saya. Cao Laoye, tenang dulu. Ini cuma masalah utang. Uangnya pasti saya bayar. Lagi pula, berapa sih harganya? Saya ganti sesuai harga. Minger, kamu saya pa, muka kilyarga siyo. Bisa kamu ganti? Kamu bisa ngomong begitu sama cewek, malu-maluin ngomongin muka. Diam dulu. Tenang, selama ada saya, walaupun dia bawa dewa sekalipun, saya bakal bikin dia minta maaf sambil berlutut. Kamu siapa lagi? Berani ngomong besar di sini. Jangan tanya siapa saya mau kamu hapuskan semua utang Mi Bailey, dan dalam 1 hari, bayar 2 kali lipat dari utangnya, dan jangan ganggu dia lagi. Di seluruh kota ini, belum ada yang berani bicara begitu sama keluarga Cao, kamu cari mati ya. 4 keluarga besar yang katanya, semuanya kayak kamu gak punya sopan santun, atau keluarga Cao, cuma pakai nama 4 keluarga besar buat nipu orang. Saya berdiri di sini, lihat aja keluarga Cao, bisa apa? Berani menghina keluarga Cao. Nanhua. Berani menghina keluarga Cao. Aku akan membuatmu tidak hidup sampai pagi. Aku akan membuatmu tidak hidup sampai pagi. Ternyata setelah bicara lama, keluarga Cao yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar bergantung pada seorang wanita. Untuk menopang situasi di sini. Tidak malukah kamu? Nanhua adalah putri keluarga Cao. Wajar jika dia membela keluarga Cao. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Perkataanmu tentang meminta putrimu membela terdengar sangat muluk. Katak dalam tempurung. Sekarang berlutut dan panggil aku ayah. Mungkin kami akan membiarkanmu pergi. Cepat berlutut. Diamlah kamu, kalianlah katak dalam tempurung. Oh tidak, kalian adalah lumpur dalam tempurung, kotor dan bau. Baiklah, sekarang aku akan membuatmu tahu. Akibatnya jika marah pada keluarga Cao, pukul dia. Cao Nanhua, dengan kemampuan bela dirimu yang hebat, apakah kamu rela membantu keluarga Cao berbuat jahat? Siapa kamu berani ikut campur urusan keluarga Cao? Nanhua tunggu apa lagi? Habisi dia. Sial, ini orang yang aku cari. Tunggu,
Jangan dulu bertarung. Ayah, kemampuannya di atasku, beberapa kali bertarung. Dia masih memberikan toleransi. Bagaimana bisa keluarga Cao mematahkan semangat sendiri dengan mengikuti semangat orang lain? Kalian keluarga Cao tidak punya kemampuan, lalu melampiaskan pada putri kalian. Hei, kamu pikir menang beberapa kali bisa seenaknya mengatur keluarga Cao? Kalau begitu, aku akan menunjukkan dengan tindakan nyata, agar kamu tahu siapa aku sebenarnya. Nanhua, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi. Dari mulutnya, lakukan tindakan. Apakah? Apa maksudmu? Kata-kataku tidak kamu dengar lagi. Kakak, apa yang masih kamu ragukan? Nona Cao. Berikan dia pelajaran. Ayah, aku tidak mau. Apakah kamu ingin keluarga Cao menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Yucheng? Apa yang masih kamu ragukan? Lakukanlah. Ada racun. Ini adalah racun rahasia keluarga Cao. Meskipun hanya menghirup sedikit saja, juga bisa menyebabkan kelumpuhan pernapasan hingga kematian. Sekarang aku harus baik-baik saja. Menikmati penderitaanmu sebelum mati. Racun secuil ini, aku bisa menetralkannya dalam sekejap. Pura-pura, lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Aku dibesarkan di gunung, apa jenis ramuan yang belum pernah aku makan? Aku sudah lama kebal terhadap segala racun. Nanhua, tunggu API lagi, serang. TAPI. Tapi apa? Kau ragu berkali-kali. Apakah kau melupakan kehormatan keluarga Cao? Masih menunggu apa? Lukamu, aku sudah membantumu menyembuhkannya. Tak akan ada orang lain yang memaksamu melakukan hal-hal yang tidak kau sukai. Siapa kau? Siapa aku tidak penting. Dia sekarang adalah wanitaku. Apa-apaan kau bicara sembarangan? Berani sekali, tak ada yang berani di hadapan keluarga Xiao kami. Begitu lancang, bahkan berani di depan mataku. Menghina putriku. Apa maksudmu? Aku sangat luar biasa. Bagaimana bisa disebut penghinaan? Dia sudah menjadi milikku, jadi. Bukankah ini wajar saja? Terlalu angkuh. Berani menghasut kemarahan keluarga Chou. Aku takkan membiarkanmu hidup. Serang dia. Mana mungkin? Senjata rahasia keluarga Cao kami tak pernah kalah. Selalu bicara tentang 4 keluarga besar kota Wangcheng. Ternyata begitu rendah, selalu menggunakan serangan diam-diam. Benar-benar tak tahu malu. Ayahku pernah berkata, hanya mereka yang menang yang punya hak bicara. Jadi untuk meraih kemenangan, kita harus bersikap tanpa batasan. Teori macam apa itu? Jangan banyak bicara denganku. Kalau sudah kalah, ya harus terima. Kau. Keluarga Cao tak pernah kalah. Hari ini juga tak akan kalah. Keluarga Cao tak pernah kalah. Hari ini pun tak akan kalah. Kau tunggu saja. Dewa Perang, ada satu masalah. Sangat rumit saat ini. Mendesak Dewa Perang untuk turun tangan. Baik, aku tunggu. Kalau tak bisa menang, panggil bala bantuan. Itu yang diajarkan oleh anakmu padaku. Jangan cuma bisa ngomong doang, kamu mending khawatir sama keselamatanmu sendiri. Apakah kamu peduli sama aku? Tenang aja. Tidak peduli dia dewa perang apa. Tidak akan bisa mengambil nyawaku. Dewi Perang Kerajaan, dia adalah yang terkuat. Total kekuatan seluruh kerajaan, tidak sampai 1/10 kekuatannya. Benarkah? Pria-pria di kerajaan kalian. Semua payah ya? Kok nggak ada dewa perang pria? Kamu salah fokus. Sombong banget sih. Sebelum mati, kamu bisa aja ngomong besar. Nanti begitu Dewa Perang datang, kamu nggak ada kesempatan lagi. Aku nggak peduli dia dewa perang apa. Datang 1 aku hajar 1. Datang 2 aku hajar 2. Aku penasaran, siapa yang berani ngomong besar? Dewa Perang, akhirnya kamu datang. Siapa sih yang berani-beraninya bersikap sombong di kerajaan? Kok dia? Dewa Perang, akhirnya kamu datang. Siapa sih yang berani-beraninya bersikap sombong di kerajaan? Aku. Dewi Perang Kerajaan Tang Fenglin memberi hormat pada senior Gu Qing. Dewa Perang,
Dia pengecut, kenapa kamu memberi hormat padanya? Keluarga Cao kalian itu apa? Berani bicara seperti itu pada senior? Senior, Berlutut. Benar, dia adalah senior Gu Qing yang terkenal. Keluarga Cao kalian berani macam-macam sama senior. Aku akan menghancurkan keluarga Cao kalian. tidak. Dewa Perang, aku buta mata. Tidak mengenali senior Gu Qing, tapi aku ingat senior Gu Qing. Itu kan perempuan. Apakah kalian meragukan Dewa Perang ini? Tidak. Mohon ampunan Dewa Perang. Maafkan keluarga Chow, maafkan keluarga Chow. Kalian salah berlutut, bisa hidup atau tidak, tergantung kehendak senior. Senior. Senior mohon maafkan keluarga Xiao, maafkan keluarga Xiao. Sudah, aku memang tidak suka kekerasan. Maafkan, kamu boleh saja. Terima kasih senior. Belum selesai bicara. Kalau mau ku maafkan, kau harus setuju satu syarat. Mau hidup atau mati. Tergantung pilihanmu. Silakan perintah, Tuan Dewa. Mulai hari ini, kau harus putus hubungan dengan Cao Nanhua. Masa masih ragu? Bunuh saja dia. Aku setuju. Lalu syarat Tuan Dewa untuk memaafkanku apa? Kuharap kau mulai sekarang bertindak sesuai keinginanmu sendiri. Tuan Dewa sudah memaafkan kalian, cepat ucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Dewa. Sudah, bangun. Cepat pergi. Kau. Belum selesai bicara, kok sudah memutuskan? Kok belum pergi? Ngapain di sini? Tang Fenglin, Dewi Perang Kerajaan, menghadap Tuan Dewa. Mohon Tuan Dewa menerimaku sebagai murid. Sudah kubilang, aku tidak menerima murid. Cepat pergi, cepat. Asalkan Tuan Dewa menerimaku sebagai murid, aku pasti patuh pada semua perintah Tuan Dewa, apa saja bisa. Benar-benar apa saja. Apa saja bisa. Sekarang aku benar-benar tidak ada waktu untuk menerima murid. Kalau tidak pergi, aku akan marah. Tuan Dewa jangan marah, aku pergi saja. Cepat pergi, cepat. Sudah pergi semua. Sudah kusuruh pergi semua. Pantas saja Mi Beili memilihmu sebagai pengawal. Memang ada bakatnya. Aduh, kok dia balik lagi? Ngapa balik lagi? Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini. Apa? Kau mikir apa? Enggak. Kau pikir siapa dirimu? Kau bilang mau tinggal. Langsung bisa tinggal. Nanhua, bagaimana kalau? Karena bisa bertindak sesuai keinginan, sekarang aku ingin tinggal di sini. Ini rumah yang kubeli. Kenapa kamu bilang kamu mau tinggal di sini? Aku kasih kamu 3 detik. Segera keluar dari rumahku. Aku tidak peduli ini rumah siapa mulai sekarang. Long Yuang yang berkuasa Yuang. Maukah kamu membiarkan aku tinggal di sini? Yuang? Aku tidak peduli, suruh dia pergi. Rumah ini hanya untuk kita berdua dan dia baru saja mencoba membunuh kita. Sekarang tiba-tiba mau tinggal di sini, pasti ada niat jahat. Aku mau tanya. Kenapa tiba-tiba kamu memilih untuk tinggal di sini? Apa rencanamu sebenarnya? Kita sudah pernah bertarung. Kemampuanmu jauh di atasku. Dan seperti Tang Fenglin sang Dewi Perang, juga berguru padamu, aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk bersamamu. Aku ingin menjadi Dewi Perang nomor 1. Kalau begitu selamat datang tinggal di sini. Apakah kamu sudah membawa barang-barangmu? Long Yuang, aku kasih kamu 100.000. Segera keluar dari rumahku. Yuang bilang aku adalah wanitanya. Sungguh tidak tahu malu, kamu bilang siapa? Aku bilang kamu tidak tahu malu, kamu bilang siapa? Aku bilang kamu tidak tahu malu, kamu tidak tahu malu aku. Jangan berkelahi, bicaralah baik-baik. Yuang, lihat. Apakah kamu benar-benar berniat membiarkan orang gila kekerasan ini tinggal di sini? Aku sebagai majikanmu memerintahkanmu. Segera suruh dia keluar. Bailey, aku tahu melakukan ini. Mungkin akan membuatmu sedih. Tapi aku perlu membiarkannya tinggal di sini. Long Yuang, ini rumah yang kubelikan untukmu, kamu membiarkannya tinggal di sini. Apakah kamu tidak merasa bersalah padaku?
Long Yuang, rupanya aku salah menilaimu. Terima kasih sudah membiarkan aku tinggal di sini. Kedepannya aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah karena aku yang bilang. Lakukan sesuai keinginanmu, kalau begitu tinggallah di sini. Kamu bilang aku adalah wanitamu. Apa maksudnya ini? Hal ini kita bicarakan nanti. Sekarang aku harus segera mencari Mi Bailey. Kan aku. Aku akan membawamu pulang. Keluarga Miao menempati urutan kedua dalam 4 keluarga besar. Hari ini, Selen memberi selamat kepada orang tua. Pilih pemilik penerus. Jadi apa rencana Anda? Ini adalah rahasia. Agar rencana berjalan lancar. Mulai sekarang, Kita tidak tahu. Aku belum punya undangan. Berhenti di undangan. Aku tidak punya. Tidak ada kartu undangan. Saudaraku, aku punya $20. Biarkan aku masuk sebentar. Aku akan memberimu 100. Seberapa jauh? Maka saya hanya bisa menggunakannya. Aku punya cara untuk masuk. ayo, seseorang akan pergi ke pesta ulang tahun. Orang yang berani minta kill saya. Nona Chao. Katakan kau dari keluarga Chao. Kenapa kau harus? Saya mengandalkan. Anda, Kau tidak bisa menunggu. apakah semuanya sudah siap? Menunggu pertunjukan yang bagus. Semoga saudaramu. Tidak ada yang menipu. Kenapa terlambat? Bukan karena seseorang. Terima kasih kepada 4 keluarga dan para raja berkumpul bersama. Datang dan ucapkan selamat ulang tahun untuk orang tua saya yang buruk. Aku sudah tua. Jadi saya punya ide. Siap dari cucu-cucu saya. Pilih 1 orang. Semoga keluarga-keluarga besar bisa menghargai wajah tua saya dan mendukung generasi muda keluarga Miao. Tentu saja, keluarga Chao pasti akan memberikan dukungan penuh kepada kepala keluarga baru keluarga Miao. Kapan keluarga Chao menjadi urusanmu? Ayah sedang sakit, mulai hari ini. Keluarga Chao akan saya tangani sepenuhnya. Mulai hari ini, keluarga Chao akan saya tangani sepenuhnya. Santai, lihat dulu. Adikmu ini sederhana pikirannya. Dia bisa begitu mencolok. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Kalau begitu, silakan Tuan Chao duduk. Silakan Tuan Chao. Cantik. Tuan Feng, saya duduk di sebelah Anda. Belum pernah dengar sebelumnya, bagaimana keluarga Miao akan memilih kepala keluarga berikutnya, tidak tahu kakek. Lebih suka anak yang mana? Kedua anak ini sangat berbakat. Tapi Youkio tenang dan stabil. Seperti saya di masa muda. Jadi saya umumkan, Youkio sebagai kepala keluarga Miao berikutnya. Untuk membawa keluarga Miao lebih makmur. Meskipun pemilihan penerus adalah urusan keluarga Miao sendiri, tapi karena kakek Miao meminta kita untuk lebih mendukung, maka kita juga berhak mendukung penerus yang kita sukai, benar-benar. Kamu diam saja. Ini urusan keluarga Miao sendiri. Anda tidak perlu ikut campur. Anda tidak mewakili keluarga Chao. Nona Chao. Sungguh hebat, saya benar-benar menyesal. Terakhir kali tidak menyelesaikanmu saat masih baik. Menyelesaikanmu saat masih baik. Saya pikir, kakak tertua keluarga Miao, Miao Yulei,
kemampuannya selama ini. Sudah jelas bagi semua orang. Dia lebih bisa diterima. Benar. Terima kasih atas saran Anda semua. Tapi saya sudah memutuskan. Urusan pemilihan kepala keluarga berikutnya. Kami para sesepuh tidak tahu apa-apa. Ini tidak bisa ditetapkan begitu saja. Tidak setuju dengan keputusan ini. Tidak tahu apakah Elder Ge punya masalah dengan saya, atau punya masalah dengan kepala keluarga. Saya. Kakek saya adalah kepala keluarga Miao. Hari ini adalah pesta ulang tahunnya. Kamu menolak wajahnya di depan umum. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang elder keluarga Miao? Kepala keluarga belum berdiskusi dengan para elder. Sudah membuat keputusan sendiri. Sebagai seorang elder, kamu pasti tahu. Kepala keluarga Miao memimpin keluarga Miao. Memiliki hak veto, kamu sengaja melanggar. Jangan-jangan kamu disuruh oleh seseorang. Bukan saya, sebelumnya mungkin. Keluarga Cao terlalu ikut campur. Tapi jika bahkan elder keluarga Miao meragukan keputusan ini, maka saya. Kalau kamu berani bicara lagi, saya akan memukulmu kembali ke keluarga Cao. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kak, saya rasa Miss Cao benar. Sebagai seorang elder, saya juga merasa keputusan ini terlalu mendadak, kurang pertimbangan. Harus didiskusikan lagi. Hari ini siapapun yang melanggar aturan keluarga Miao, jangan salahkan saya Miao Yukiao. Saya akan berbalik tidak. Adikku yang baik, kamu menutup mulut orang lain. Tidak membiarkan mereka bicara, mana ada gaya seorang kepala keluarga. Aturan keluarga Miao diwariskan turun-temurun. Tidak bisa dihancurkan oleh orang jahat. Orang jahat? Apa kamu bilang kedua elder ini orang baik? Bicara besar. Kamu dimanja oleh kakek. Kamu? Kakek, saya tahu kamu memihak dia, tapi hari ini di depan semua orang, mata mereka sangat tajam. Kamu anak haram yang tidak ada yang mau. Tidak punya keanggunan keluarga terhormat. Kakek, matamu harus diobati. Cao Nanhua. Keluarga kita sebenarnya adalah teman lama, tapi kamu membawa anjingmu datang ke pesta ulang tahun keluarga Miao, merusak acara saya. Ini tidak sopan. Sekarang, saya sebagai kepala keluarga Miao, meminta kamu dan anjingmu keluar dari pesta ulang tahun keluarga Miao. Youlei, jangan perlakukan tamu seperti ini. Hei, sudah mulai membersihkan lawannya. Gak nyangka lu lebih kejam daripada adik lu. Gua cuma gak mau orang yang gak menghormati keluarga Miao bikin onar di sini. Jangan ngomong kayak sok suci gitu. Bisa bikin Feng Changyun kayak gituan ngomong buat lu. Udah jelas lu juga bukan orang baik. Udah selesai ngomong? Kalau udah, minggir sana. Kalau enggak, gua bakal panggil orang. Gua pengen lihat siapa yang berani usir keluarga Cao. Ayah. Lu udah bangun. Tuan. Untungnya bapak baik-baik aja, Tuan Cao. Bukan katanya lu sakit? Gua sehat-sehat aja, semua berkat. Kasih dari keluarga Miao, maksud lu apa? Hari ini gua cuma mau lihat siapa dari keluarga Miao. Si brengsek yang ngeracunin gua. Hari ini gua cuma mau lihat siapa dari keluarga Miao yang ngeracunin gua. Cao Qiang, gua hormat lu sebagai salah satu dari 4 keluarga besar. Tapi kalau lu fitnah keluarga Miao, jangan salahin gua kalau gua nggak kenal lagi. Jangan buru-buru, Tua Miao. Gua Cao Qiang nggak pernah ngaco. Hari ini gua berani minta Thailand di Akara Altalu. Pasti ada bukti yang jelas, mending lu punya. Kalau nggak, keluarga Miao dan Cao nggak bakal akur. Tuan Cao, kalau lu bilang gitu, mending lu bilang di depan semua orang. Siapa yang ngeracunin? Gua Miao Yulei. Pasti hukum dia seberat-beratnya. Oke. Lutut, lu bilang. Siapa yang suruh lu ngeracunin gua? Paman Cao, kalau gua nggak salah. Ini kan kepala rumah tangga keluarga Cao. Orang lu sendiri yang ngeracunin lu. Ada hubungannya apa sama keluarga Miao? Tuan, jangan salahin orang baik dong, mana mungkin gua. Masih berani ngeles. Makanan yang lu kasih ke gua akhir-akhir ini, gua nggak sentuh. Sambil dibawa ke lab, gua juga harus main sandiwara. Pura-pura mau mati, nggak mati keracunan. Gua hampir mati kebelet. Untung ada orang bijak yang kasih tahu, siapa orang bijaknya. Siapa? Siapa orang bijaknya? Siapa? Gua? Ini semua ide gua. Gua juga nemu, waktu lu masih kecil. Lu masuk ke keluarga Miao, setelah keluarga Miao besarin lu. Kamu akhirnya bekerja sebagai kepala rumah tangga di keluarga Cao, benar? Bagaimana kamu tahu tentang hal ini? Apa? Jadi kamu adalah orang yang ditempatkan keluarga Miao sebagai mata-mata di keluarga Cao? Cao Qiang, masalah ini belum selesai. Jangan sembarangan menuduh keluarga Miao. Mengerti? Jangan coba-coba bermain licik di sini. Semua hal sudah kuselidiki dengan jelas, coba saja kamu berbohong.
Kamu benar. Ingat, harus jujur. Jangan sekali-kali berbohong, jika tidak, keluarga Miao tidak akan membiarkanmu. Apalagi keluargamu. Aku akan menghancurkan mereka. Cepat katakan. Semua ingin tahu, ya? Baik, aku akan bicara. Orang yang menyuruhku meracuni adalah dia. Miao Yukiao. Baik, baik, baik. Omong kosong. Kakek, bukan aku. Aku selalu bilang dia tidak pantas jadi kepala keluarga. Sekarang terlihat, bahkan tidak pantas jadi orang Miao. Tidak tahu, anak siapa dia. Aku bahkan curiga, apakah dia anak kakek. Apakah status anak haramnya juga palsu? Sanggal memelukin Kilyarga Miao, Yuchiao. Katakan, apakah benar kamu yang melakukannya, Youkio? Apakah benar kamu yang melakukannya? Kakek, aku bersumpah, benar-benar bukan aku. Youkio sudah besar di sampingku, dia bilang bukan. Maka bukan dia yang melakukannya, dasar tua bangka. Kamu di depan semua orang. Masih membela anak haram ini, jika kamu berani menyebutnya anak haram lagi. Hati-hati ku keluarkan kamu dari keluarga Miao. Baik, kita lihat saja. Aku tidak peduli dengan urusan kotor keluarga Miao. Karena dia sudah mengakui bahwa keluarga Miao yang menyuruhnya meracuniku. Masalah ini harus diselesaikan hari ini, kepala keluarga Cao. Kejadian ini terlalu mendadak. Beri aku waktu untuk menyelidiki lebih lanjut. Jika ingin bicara, selesaikan hari ini. Jika tidak, ku beri 2 hari untuk mencari kambing hitam. Kurang ajar. Kamu anggap aku seperti apa? Nanhua. Apa maksudmu meracuni ayahku? Bangsat, kau pikir keluarga Miao ini lemah? Berhenti, berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau harus tanya dulu apakah aku setuju. Berhenti, berani-beraninya kau menyentuh wanitaku. Kau harus tanya dulu apakah aku setuju. Lepaskan Kyorku. Kakek, semua yang datang ke pesta ulang tahun ini adalah tamu, jangan bertindak kasar. Jangan kira kau bisa tenang-tenang saja, dan lolos begitu saja. Katakan, mengapa kau meracuni ayahku? Yuyang, lihat. Hati-hati, jangan sampai dia terluka. Nona Cao, kau hanya mendengar omongan si bajingan ini. Langsung menyimpulkan aku yang meracuni ayahmu. Apakah kau punya bukti yang jelas? Bukti? Kau bilang kau tidak menyuruhnya meracuni. Apakah kau punya bukti? Aku tidak punya. Kurasa kau hanya mencari-cari alasan. Setidaknya sekarang ada yang membuktikan kau adalah dalangnya. Kakek, ada orang yang ingin menjerumuskanku. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Sekarang faktanya sudah jelas. Aku tidak menyangka. Kau malah memprovokasi hubungan keluarga Miao dan Cao hari ini. Aku akan menjalankan hukum keluarga Miao. Tangkap dia, siksalah dia. Sampai dia mengaku, mulai. Kau terus-menerus ikut campur urusan keluarga Miao, kau tidak ingin hidup lagi ya? Awalnya aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Miao. Tapi hari ini nyawanya, aku yang jamin. Nyawanya, aku yang jamin. Kau siapa, bisa menjamin nyawanya? Aku sudah tahu, kau hanya ingin menyingkirkannya. Agar kau bisa naik jabatannya. Omong kosong, dia sendiri yang salah, dia yang pantas mendapatkannya. Menurutku siapa yang meracuni? Masih belum bisa dipastikan. Apa maksudmu? Jika wanita ini yang menyuruh kepala rumah tangga meracuni, maka kepala rumah tangga pasti orangnya. Tapi pria itu terus mendorong Tuan Cao untuk mendukungmu naik jabatan, jelas tidak masuk akal. Lebih mirip Mirip APA. mengalihkan kesalahan. Ya, aku heran mengapa kepala rumah tangga mendorongku untuk mendukungmu. Dan menyuruhku memberikan 40% pesanan keluarga Cao padamu. Ternyata kalian berdua sudah bersekongkol. Bodoh. Memang ada yang aneh dengan hal ini. Ingin membuktikan semuanya, maka harus ada bukti. Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Racun ini bisa membuat Cao Qiang terlihat terluka dalam. Menyalahkan Long Yuyang, dengan begitu, kita bisa menyingkirkan Cao Qiang, dan juga bisa membuat Cao Beiwan, si bodoh itu, membawa keluarga Cao. Di bawah kendali saya, tapi Tuan Miao. Bagaimana jika rencana ini terbongkar? Maka saya akan... Jika rencana ini terbongkar, salahkan saja. Miao Kiao, anak haram itu. 3 keuntungan sekaligus. Tuan Miao, hebat sekali, urusan ini. Serahkan pada saya, video ini. Kenapa kamu punya? Tidak akan memberitahumu. Ternyata Tuan Long sudah punya bukti. Tidak heran dia ingin menyelamatkan nyawa Nona Miao. Video ini didapatkan oleh Hua Jie. Dan berpura-pura tidak mengenal saya. Dia sudah memutuskan untuk menjadikan saya kambing hitam.
Kali ini, apalagi yang bisa kamu katakan? Semuanya sudah melihat. Orang yang benar-benar meracuni adalah dia. Benar, saya. Lalu apa? Bajingan, ternyata kamu yang benar-benar meracuni. Benar, saya yang melakukannya. Saya memang tidak suka kamu. Menyukai anak haram itu. Lancang. Kapan saya pernah memihak dia? Saya memperlakukan kalian berdua sama, orang tua kalian sudah tiada. Kapan saya pernah merugikan kalian? Kalian adalah saudara kandung. Bagaimana bisa saling membunuh? Kamu berbohong. Saya satu-satunya anak kandung ayah dan ibu saya. Dia hanya anak liar yang ditemukan entah di mana. Hari ini, di depan semua orang, kalian memberikan posisi kepala keluarga kepada anak liar ini. Sejak kecil selalu bersaing dengan adikmu. Lihatlah dirimu sekarang. Mana ada lagi sosok kepala keluarga Miao? Apakah dia punya sosok kepala keluarga? Saya beritahu kalian. Hari ini, saya pasti akan menjadi kepala keluarga. Seluruh keluarga kerajaan sekarang sudah tunduk pada saya. Bahkan dia, mitra bisnisnya, juga berada di pihak saya. Kakek, dia benar. Keluarga yang bekerja sama denganku sudah mulai membatalkan kontrak. Hari ini, posisi kepala keluarga ini pasti akan kududuki. Kurasa posisi kepala keluargamu ini tidak akan bertahan lama. Kurasa posisi kepala keluargamu ini tidak akan bertahan lama. Kamu ini orang yang tidak punya uang dan kekuasaan. Apa hakmu untuk berbicara? Kenapa kamu bilang seluruh kota ini tunduk padamu? Aku Mi Bailey yang pertama tidak setuju. Aku Bailey Group. Semua proyek kerjasama industri akan diberikan kepada Miao Yukiao. Bailey Group yang kecil ini berani melawan keluarga besar. Aku beritahu kamu. Aku bisa membeli Bailey Group MU. Dalam sekejap. Kamu terlalu meremehkan keluarga Chao. Keluarga Chao bersedia menginvestasikan 50 miliar ke industri Miao Yukiao. Aku mendukung Miao Yukiao sebagai kepala keluarga Miao. Chao Qiang, aku sarankan kamu berpikir baik-baik. Kalau melawan keluarga Miao, aku akan bergabung dengan 3 keluarga besar dan mencaplok keluarga Chao. Coba saja. Putra tertua keluarga Feng, saatnya kamu memilih pihak. Apakah aku perlu memihak? Aku tetap netral. Baiklah, kamu akan menjadi Kasim seumur hidup. Jangan. Keluarga Feng mendukung Miao Yukiao. Sebagai kepala keluarga Miao, Feng Changyun, kau berani mengkhianatiku, Miao Dasha. Aku juga punya alasan, sampah. Keluarga Chu dari 4 keluarga besar selalu sombong. Hanya dekat dengan keluarga kerajaan, aku ingin lihat apa kemampuanmu untuk mengendalikannya. Urusan keluarga Miao tidak perlu campur tangan orang luar. Apa yang masih kalian tunggu? Kami 4 tetua, semua mendukung Miao Yulei untuk menggantikan sebagai kepala keluarga Miao dan segera menjabat. Semua mendukung Miao Yulei menggantikan sebagai kepala keluarga Miao dan segera menjabat. Kamu malah bergabung dengan 4 tetua, memaksa kakek. Kamu benar-benar berani. Lihatlah, ini adalah keinginan rakyat. Mereka percaya padaku dan mendukungku. Bagaimana kamu bisa menandingiku, brengsek? Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu duduk di posisi kepala keluarga Miao. Tua, tubuhmu ini jangan dipaksakan. Aku sarankan kamu lebih baik pensiun saja. Nikmati beberapa hari. Lancang. Miao Yulei, kamu berani bicara seperti itu sama kakek? Kakek, jangan pakai status kakek buat ngepres aku. Dari kecil kamu gak pernah ngeliat aku dengan baik. Aku gak punya kakek kayak kamu. Kamu emang hebat. Beberapa tetua keluarga Miao bisa milih orang kayak gini buat jadi kepala keluarga. Ini hasil jerih payah kakek. Aku gak bakal biarin kamu hancurin. Hari ini aku pasti jadi kepala keluarga. Siapa yang ngalangin aku bakal aku habisin. Kalian mending pinter-pinter. Dan kalian berdua kakek cucu. Kalau masih bandel, aku bakal bertindak. Aku gak bakal kasihan. Dan kalian berdua kakek cucu kalau masih bandel. Aku bakal bertindak gak bakal kasihan. Kamu gak nyangka kamu berani. Kakek Miao, jangan marah, kesehatan itu penting. Kamu berani perlakukan kakek kamu kayak gini. Emang gak punya hati pakai cara kayak gini. Dapetin posisi kepala keluarga. Kamu pikir bisa bertahan di kota kerajaan. Jangan pakai nada bicara kayak gini sama aku. Kamu siapa? Hari ini aku kasih tahu kalian pendukungku. Adalah keluarga kerajaan. Tunggu, aku jadi kepala keluarga. Aku bakal bikin kalian semua di sini sujud sama aku kamu. Orang kayak gini gak usah dihirauin, dia emang gila. Ya aku emang gila. Kalau gitu hari ini, aku bakal gilain sampai habis. Panggil orang Miao, muda kasih perintah. Tutup semua pintu keluar, aku langsung kerjain. Kamu mau ngapain lagi? Aku mau bikin semua orang di sini kasih pendapat. Kalau ada yang berani melawan aku, hari ini gak ada yang boleh keluar. Miao muda, lihat dari status aku sebagai ketua pasukan daerah dan kerjasama kita sebelumnya. Mending hari ini kita berhenti di sini. Jangan pura-pura gak tahu. Video tadi cuma kamu yang bisa dapetin. Aku kasih tahu hari ini, aku bakal bikin kamu lumpuh. Biar kemarahan aku terlampiaskan. Orang gede tapi hatinya kecil.
Kalau gitu gak ada yang bisa dibicarakan. Kamu cuma ketua pasukan bayaran kecil. Berani ngomong sama keluarga Miao kamu pantas. Bikin semua anggota pasukan bayaran. Serang hotel kerajaan, siapa yang berani halangin. Gak ada yang bakal selamat, aku mau lihat. Siapa yang lebih hebat. Kau cari mati ya. Mengganggu seorang gadis, itu bukan keahlian. Ayo main sama aku. Main sama kamu. Kalau begitu, mari kita main serius. 4 Raja Langit. Kenapa belum muncul? Keempat orang ini hampir mencapai tingkat dewa. Kalian semua tidak akan bisa kabur. Kenapa kamu muntah darah? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nanhua, kamu bawa Bailey pergi jauh-jauh. Kalian bukan lawannya. Tidak, aku akan tetap di sini membantumu. Aku tidak bercanda. Cepat pergi. Dua adikku, kalian harus percaya padanya. Jika dia bilang bisa, pasti bisa. Sepertinya harus serius nih. Miao Yulei, berapa banyak lagi orangmu? Ayo panggil semuanya, biar aku selesaikan sekaligus. Waktunya lebih hemat. Tidak menyangka kamu bisa mengalahkan 4 orang ini sendirian. Kamu siapa sebenarnya? Bukan urusanmu. Kau masih ada orang, aku lanjut bertarung. Kalau tidak ada, minggir dari keluarga Miao. Ketahuilah, posisi kepala keluarga Miao hanya bisa dipegang oleh Miao Yukiao. Kamu, siapa yang berani melawan perintah kerajaan? Kepala keluarga Chu Hantian. Ternyata dia, pembunuh keluarga Long. Ternyata dia, pembunuh keluarga Long. Raja Chu, akhirnya kamu datang. Jangan banyak bicara, aku menyuruhmu merebut posisi kepala keluarga Miao. Membunuh Miao Yukiao, hal kecil saja tidak bisa. Benar-benar tidak berguna, Raja Chu. Aku salah. Aku tidak punya masalah denganmu, kenapa kamu membunuhku? Jangan salah paham, adik kecil. Aku tidak berniat jahat padamu, salahkan saja tato api yang ada di tubuhmu. Tato api. Yanger, jangan gegabah, kamu bukan lawannya sekarang, cepat kembali. Wajah ini terasa familiar. Kamu salah orang. Kamu dari keluarga Long. Tidak perlu kamu akui. Ini dia tatapan itu. Saat aku menghancurkan keluargamu dulu. Semuanya seperti kamu. Pandangan yang membuatku muak. Jadi, kamu mengaku. Kaulah yang menghancurkan keluargaku. Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja, kamu yang mana? Aku tidak pernah menyangkalnya. Hanya saja, kamu yang mana? Benar, kamu adalah anak itu. Yang kurenggut 3 jiwa dan 7 rohnya dulu. Yanger, dengarkan. Beri aku waktu sebentar, jangan gegabah. Yang paling menjengkelkan adalah pengasuhmu itu. Dia menyelundupkanmu pergi. Meski sudah mati, dia masih memegang pintu erat-erat. Akhirnya kuhancurkan hingga lenyap. Menjadi debu. Tidak disangka, setelah bertahun-tahun, tubuhmu masih lemah seperti itu. Putus asa? Aku akan membuatmu lebih putus asa. Karena aku akan membuatmu mati di sini. Cao Nanhua. Mi Bailey, Huajie. Miao Yukiao, lewati kami dulu. Baiklah, anak muda, kamu beruntung. Banyak orang yang mau membelamu. Siapa yang menghalangi? Mati. Jangan.
Yukio, ternyata ada orang hebat yang membantu. Kamu, bawa pria itu ke sini. Buatkan daftar nama wanita untukku. Aku akan bermain dengan mereka, ya. Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak apa-apa. Bukankah aku sedang bekerja? Kenapa tiba-tiba pulang? Kenapa dulu kamu bersama kami? Berdiri di depan Long Yuang. Aku hanya tidak ingin melihatnya terluka, jadi aku melindunginya. Dengan kekuatan Chu Hantian. Tidak mungkin dia tidak bisa menemukan ini. Lalu bagaimana? Aku sudah memasang penghalang di sini. Meski tidak bisa menahan musuh, setidaknya tidak akan membuat mereka merasakan keberadaan kita, hanya takut ada yang membocorkan. Perkenalkan, ini adalah guruku. Guru, saat ini yang tahu di sini hanya keluarga Cao, tapi kalian tenang saja. Keluarga Cao kami pasti tidak akan membocorkannya. Sudahlah, hari ini semua sudah lelah. Cepat mandi dan istirahatlah. Aku dan guruku sudah lama tidak bertemu, banyak yang ingin dibicarakan. Pergilah cepat. Guru, aku bisa merasakan dengan jelas. Belakangan ini tubuhku semakin lemah, berapa lama lagi aku bisa hidup? Kamu selalu ingin menanggung semuanya sendiri. Sekarang hidupmu tidak lebih dari 10 hari. 10 hari 10. 10 hari. Bagaimana aku bisa membalas dendam dalam 10 hari? Jika bisa menemukan roh terakhir, masih ada kesempatan untuk membalas dendam. Masih ada satu orang yang belum ditemukan. Masih ada satu orang, tidak mungkin aku baru saja menemukan. Miao Yukiao, Mi Beili, Cao Nanhua, dan Yun Chuking, 4 orang. Satu roh yang tersisa meskipun belum dikonfirmasi. Tapi aku sudah merasakan aura kamu di Kakak Hua. Kakak Hua itu tidak mungkin. Masih kurang 2 orang. Saat aku menyelamatkanmu dulu sudah mengembalikan 3 roh ke tubuhmu. 7 roh yang tersisa hanya berhasil merebut 1. Disegel di dalam tubuh. Guru, kamu menyembunyikannya dariku dengan sangat baik. Di tengah situasi besar masih saja bermain-main. Kamu menyembunyikannya dariku dengan sangat baik. Di tengah situasi besar masih saja bermain-main. Guru, aku akan pergi memverifikasi identitas Kakak Hua. Kakak Hua, dengar-dengar kamu juga punya tanda lahir api, tunjukkan padaku. Kenapa kamu? Aku tahu kamu orang yang suka yang baru. Kamar mandi di kamarku rusak, pinjam Kakak Hua. Ternyata kamu datang juga. Kalau memang mencari aku, maka yang lain silakan keluar. Kalian berdua datang belakangan. Semuanya harus ada yang duluan. Tapi yang dia ingin lihat adalah tanda lahir apiku. Seolah-olah hanya kamu yang punya. Ternyata kalian dan Chu Hantian mencari ini. Apa yang kalian ributkan? Yuyang tidak perlu istirahat, apa kamu tidak akan bilang? Suruh Long Yuyang istirahat di kamarmu. Long Yuyang keluar dan mati. Long Yuyang keluar dan mati. Long Yuyang akhirnya ketemu juga. Hari ini adalah hari kematianmu. Apa kamu di luar main-main lagi? Gadis itu sudah datang ke sini. Ratu, mata dan telingamu tidak berfungsi ya. Dia datang untuk membunuhku, bukan untuk bercinta. Kalau kamu gak macam-macam, kenapa dia mau bunuh kamu? Aku macam-macam apa? Aku bahkan gak kenal dia. Dasar bajingan, kamu ngintip aku mandi dan gak mau ngaku ya? Oke, hari ini aku akan menghitung semua hutangmu. Kalau ngomongin yang lain, aku gak percaya. Tapi kalau ngomongin ngintip mandi, kamu emang bisa aja. Di mata kalian, aku memang seperti itu ya. Imagemu sudah tertanam dalam hati. Gak bisa digoyahkan, lihat. Sudah jadi pengetahuan umum. Ngapain lihat-lihat? Apa kita salah? Itu bukan salahku. Mereka berdua mandi di danau di siang bolong. Siapa yang lewat gak bakal lihat. Sudah. Yang paling bikin kesel adalah kamu pura-pura jadi Master Booking. Bikin aku gagal jadi muridnya. Kamu susah banget. Jadi aku cuma bisa pura-pura jadi guruku. Dan ikutin aja rencanamu. Guru. Kamu bilang Master Booking adalah gurumu. Kamu bohong lagi. Hari ini kamu pasti mati. Berhenti. Guru. Kamu adalah Master Booking. Walaupun Yanger pura-pura jadi aku, tapi kalau kamu benar-benar ketemu aku juga gak akan terima kamu jadi murid. Kenapa? Selain Yanger, aku gak akan terima murid lain. Dia sudah jadi buronan kerajaan, kamu masih aja membelanya. Guru yang baik banget. Kerajaan memburuku. Aku gak ngapa-ngapain mereka. Itu urusanmu sendiri. Hari ini aku lihat siapa yang berani membela buronan ini. Jangan salahkan aku kalau gak sopan. Welapan Karajan, harus ada alasan untuk mereka ngapain memburu Yanger. Kerajaan yang perintahkan,
Aku cuma ikutin aja. Gak nyangka kamu cantik banget, seorang dewi perang. Masih aja nurut. Bahasa manismu gak bakal nolong kamu hari ini. Kamu pasti mati. Kayaknya kamu benar-benar membenciku ya. Seranganmu semua ditujukan untuk mengambil nyawaku. Sudah kubilang, hari ini adalah hari kematianmu. Lucu juga ya. Bajingan. Kenapa? Dewi perang yang cantik ini marah? Kau brengsek. Brengsek apa? Kau. Hei Nona, kau tadi mau memotong jalanku. Kau benar-benar ingin membunuhku. Bajingan sepertimu. Meski kau terluka, itu demi memberantas kejahatan terhadap perempuan. Kau tidak bisa mewakili semua perempuan. Benar, Kalian. Yuyang, kalahkan dia. Kalian tidak tahu malu. Maukah kau bergabung dengan kelompok istriku? Maukah kau bergabung dengan kelompok istriku? Aku jijik melihatmu. Aku lebih baik mati daripada bersamamu. Berarti kau pernah mempertimbangkan. Apakah mau bersamaku? Aku tidak pernah memikirkannya. Hadapi hatimu. Baik, akan ku beritahu apa yang ada di hatiku. Yuyang, Sekarang kau tahu isi hatiku. Lihat ini. Nona, kau benar-benar bodoh. Tidakkah kau berpikir, mengapa kerajaan menangkapnya? Apa yang dia lakukan? Kejahatan yang tak terampuni, mengapa mereka ingin membunuh kita? Ini. Nona, jangan terpengaruh oleh mereka. Aku juga ingin tahu apa sebenarnya alasannya. Perintah kerajaan harus kita laksanakan. Kami adalah penjaga kerajaan, jangan berpikir terlalu banyak. Tang Fenglin, awalnya kau datang untuk membantuku, ITU juga, parent Karajan. Baru beberapa hari lalu, sekarang kau mau membunuhku, kerajaanmu. Perubahannya sangat cepat, diam, perintah kerajaan. Tentu ada alasannya. Xiao Shuang, aku juga ingin tahu perintah kerajaan. Mengapa bisa berbeda? Nona, kau meragukan kerajaan. Xiao Shuang, aku tidak meragukan, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Kerajaan tidak membutuhkan bidak yang tidak patuh. Setelah kau memiliki pikiran apapun, kerajaan tidak akan membutuhkan lagi. Xiao Shuang, kamu sebenarnya siapa? Aku, sama sepertimu. Orang dari Karajan. Dia adalah orang dari Chu Hantian. Benar, yang ingin membunuh kita. Hanya satu orang, yaitu Chu Hantian. Jadi, perburuan kerajaan terhadapmu adalah rencana Chu Hantian untuk menyingkirkanmu. Sebelumnya sudah pernah dengar. Kerajaan ini memiliki hubungan baik dengan keluarga Chu. Tapi kerajaan tidak perlu untuk keluarga Chu. Mengorbankan segalanya, ada kemungkinan. Kerajaan sudah lama digantikan oleh keluarga Chu. Kerajaan sekarang sudah menjadi boneka keluarga Chu. Apa? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Lihat wajah tenang gadis kecil ini. Membuktikan dia sudah tahu hal ini. Awalnya tidak seharusnya kuungkapkan. Tapi, tebakanmu benar. Kerajaan yang sebenarnya sudah hampir punah. Dibunuh habis oleh keluarga Chu kami. Beberapa yang tersisa sudah bergabung dengan keluarga Chu kami. Keluarga Chu kalian. Benar? Keluarga Chu kami adalah kerajaan yang sebenarnya sekarang. Xiao Shuang, kamu selalu menipuku. Tidak sepenuhnya menipu. Sejak kecil aku tidak punya teman. Aku memang menganggapmu sebagai teman sejatiku. Tapi saat kamu tidak bisa dikendalikan, aku harus menyingkirkanmu. Jadi, kamu adalah mata-mata Chu Hantian yang ditempatkan di sampingku. Bisa dibilang begitu. Tugasku adalah memastikan kamu melaksanakan tugas dengan sempurna. Lalu membuatku belajar. Juga keinginan Chu Hantian. Benar, keluarga Chu mengetahui keberadaan Long Yuang yang belum mati, lalu menemukan tempat persembunyiannya. Tidak menyangka, tertipu oleh anak ini. Sungguh mengira dia adalah dewa kuno King. Kalau tidak, keluarga Chu sudah mengirim orang untuk membunuhnya. Jadi aku hanya pion keluarga Chu. Seekor anjing saja. Hei, jangan terlalu sedih. Tidak lucu sama sekali. Mengetahui hal ini sekarang belum terlambat. Atur emosimu, mulai sekarang.
Aku akan membuat keluarga Chu tahu akibatnya jika mereka mengincarku. Aku akan membuat keluarga Chu tahu akibatnya jika mereka mengincarku. Hari ini karena aku, situasi ini terjadi. Selama aku ada, kamu tidak akan bisa menyakiti siapapun dari mereka. Jika kamu ingin menyakiti mereka, bunuh aku dulu. Hebat. Ternyata kamu wanita yang begitu penuh perasaan. Sekarang aku mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku, bukan karena kamu. Baiklah. Kalau begitu apapun permintaanmu nanti, aku bisa memenuhinya. Tang Fenglin, hari ini aku akan membuatmu melihat kehebatanku. Fenglin, kamu satu-satunya yang selalu baik padaku sejak kecil. Aku juga sangat menghargai, tapi kamu tidak bisa mengkhianati keluarga kerajaan. Mengkhianati keluarga Chu. Anggap saja semua ketulusanku selama ini sia-sia. Hari ini aku akan memperbaiki kesalahan ini. Benar-benar anjing yang tidak tahu malu, menganggap pengkhianatan sebagai hal yang wajar. Bicaralah omong kosong ini ke Yanluo Wang. Ini adalah Xiang Qian Li Xiaohun milik keluarga kerajaan. Kalian cepat pergi, aku tidak bisa bertahan lama. Racun ini tidak ada penawarnya, sentuh langsung mati. Kamu sudah menghirup banyak gas beracun, dan gas beracun juga akan mengikuti udara yang terperangkap. Secara perlahan meresap ke tubuhmu. Kamu akan segera mulai mati rasa. Aku lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Yanger, bertahanlah. Guru, jangan mendekat, cepat bawa mereka pergi. Kalau tidak, sebentar lagi tidak ada yang bisa pergi. Ingin lari? Tidak mungkin. Kalian hari ini, semuanya akan mati di sini. Yuyang, kamu kenapa? Yanger, kamu baik-baik saja. Yuyang? Guru, maafkan aku. Aku bahkan tidak bisa bertahan 10 hari. Aku pamit dulu. Yuyang? Cepat bangun, bagaimana? Kita harus segera menyelamatkannya. Kamu dokter, cepat selamatkan dia. Tapi aku harus tahu dulu racun apa yang terkandung dalam kabut ini. Tapi sekarang waktu sudah tidak cukup. Sial, gas beracun terlalu kuat. Dia sudah tidak bernapas. Apa? Tidak ada cara lain? Ada cara. Tapi dalam kondisi sekarang, sangat berbahaya. Apapun caranya, aku mau mencoba. Cara ini tidak bisa kalian gunakan. Hanya aku yang bisa. Aku bisa memberikan kekuatanku kepada Liang. Untuk mempertahankan hidupnya dan memberinya kekuatan yang lebih besar. Untuk menekan racun. Aku pernah mendengar metode ini, tapi Guru Guking, kau akan kehilangan semua kekuatanmu dan menjadi orang biasa. Sekarang yang penting adalah menyelamatkan Yanger. Cepat bawa dia ke kamarku. Jaga villa ini, jangan biarkan siapapun masuk, atau kita pasti gagal. Bye. Barusan Xiao Shuang bilang, mereka mengirimkan regu master. Kita akan sulit melawan mereka. Tidak apa-apa, orang-orangku segera datang. Pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk ke villa ini. Aku akan telepon ayahku, minta dia mengirim semua pasukan untuk membantu. Ayo cepat bawa dia ke kamar kakak peri. Ayo. Guru. Aku baik-baik saja. Guru, terima kasih. Jangan terlalu memaksakan diri lagi. Aku tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Apa maksudnya ini? Kau memberikan kekuatanmu padaku. Tapi itu hanya bisa menyelamatkanmu sementara. Ditambah kau tadi untuk kami, memaksa menggerakkan energi untuk mengendalikan racun. Sekarang kau tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. 3 hari? Guru, kenapa kau menyelamatkanku? Aku tidak akan menyerah sedikit pun, kau juga. Terima kasih semua, aku sudah baik-baik saja. Yuyang, kau benar-benar baik-baik saja. Untung kau baik-baik saja, tidak sia-sia kami menghadang regu master keluarga kerajaan. Yanger tidak benar-benar baik-baik saja, dia memaksa menggerakkan energi untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang hidupnya tidak lebih dari 3 hari. Dalam 3 hari ini, kita harus menghindari kejaran keluarga Chu sambil mencari gadis terakhir yang memiliki tanda lahir api. Tanda lahir api? Aku punya. Apa? Kau punya tanda lahir api? Di mana?
Coba perlihatkan padaku. Kenapa kau memukulku? Siapa yang suruh kau macam-macam sama Aku mau aku? lihat apakah kau benar-benar punya tanda lahir api. Jangan-jangan kau bohong. Kalau begitu aku. Kalau begitu kau bilang sendiri di mana? Ya memang ada. Tidak apa-apa, serahkan pada kakak. Kakak akan memastikannya untukmu. Memverifikasi identitas. Dia memang gadis terakhir. Tak heran dia begitu pemalu. Ternyata di tempat itu. Di mana? Kamu akan tahu nanti. Kalau begitu, kita harus segera membantu Yanger untuk terobosan ke tingkat berikutnya. Bagaimana caranya? Apa maksudmu? Aku mati-matian tidak mau. Ini bukan urusanmu lagi. Chu Hantian bisa menyerang kapan saja. Apalagi jika dia tahu kamu sudah mengkhianatinya. Bahkan jika dia hanya tahu bahwa kamu adalah salah satu dari 7 gadis itu. Kamu pasti akan mati. Saat ini, dengan kekuatan siapapun dari kita. Tidak ada yang bisa melawan Chu Hantian. Satu-satunya harapan adalah membantu Yanger mencapai terobosan. Ketahuilah, aku melakukan ini bukan karena kemauanku sendiri. Feng Lin, tak heran kamu malu-malu untuk bicara soal ini. Ternyata tanda lahir di tubuhmu disembunyikan begitu rapi. Dasar brengsek. Jika kamu berani menyebarkannya, aku akan membunuhmu. Melihat penampilannya barusan, agak tampan juga. Bagaimana ini? Jangan-jangan aku mulai menyukainya. Yang masih tetap gagah seperti biasa ya. Nanti, aku akan memintanya bekerja di perusahaanku. Dengan begitu, dia akan menjadi milikku sepenuhnya. Barusan apakah sikapku kurang seperti seorang guru? Tanpa kekuatan spiritual, bagaimana mungkin aku bisa menjadi gurunya? Sebenarnya, Yanger membuatku sadar bahwa hidup sebagai orang biasa juga tidak buruk. Shifu, guru. Satu pandangan adalah guru. Seumur hidup tetap jadi guru. Mungkin ungkapan itu kurang tepat, tapi intinya, kamu selamanya tetap guru saya. Yanger, ketujuh rohmu baru saja kembali ke posisi semula. Kamu butuh waktu untuk istirahat penuh agar mereka benar-benar menyatu. Ingat, jangan gunakan energi asli dulu, atau kalau tidak, ketidakstabilan pada ketujuh rohmu bisa menyebabkan kematian Aku mendadak. mengerti, guru. APA? Chuhanchun Minai Rang Kilyarga Sieo Kita? Apa? Kakekku juga diserang. Sialan Chu Hantian. Berani-beraninya dia bertindak semakin kurang ajar. Pasti Chu Hantian yang langsung turun tangan. Tak disangka dia menggunakan keluarga kita sebagai sandera. Sungguh licik dan tak bermoral. Inilah alasan kenapa aku ingin melepaskan diri dari kendali keluarga Chu. Tenang, keluarga kalian adalah keluargaku juga. Siapapun yang berani menyentuh mereka, aku akan pastikan mereka mati tidak tenang. Tidak bisa. Barusan Kuno King, Dewa Abadi, ketujuh rohmu baru saja kembali ke posisi awal. Kamu butuh istirahat total. Kira pulang dulu untuk minali seikin masla ini. Kamu Tidak fokuslah bisa. pada pemulihan. Menghadapi Chu Hantian, kalian semua tidak ada yang bisa melawan. Aku tidak meremehkan kalian. Maksudku, kalian membantu aku mencapai tingkat dewa. Aku seharusnya membantu kalian membela diri. Yuyang tidak apa-apa, masih ada Huaji. Aku sekarang akan membawa orang untuk membantu. Kamu harus melindungi kedua orang tua sebelum aku datang. Aku juga akan ikut. Tidak akan membiarkan Chu Hantian berbuat semaunya. Yanger, meskipun kamu pergi, bertemu Chu Hantian, memaksa menggerakkan energi sejati hingga 7 jiwa tercerai-berai, juga akan mati seketika. Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu setelah kalian pergi, harus hati-hati, jangan langsung bertarung dengannya. Tunggu aku datang dulu. Baik. Kalian bilang, Hua Jie Tang Feng Lin Chao Nan Hua. Mereka apakah akan dalam bahaya? Mereka bertiga bisa melindungi diri. Kapan Yuyang bisa selesai meditasi? Guru Bailey. Yo Ukyo Chuking, aku hidup kembali. Guru. Guru-guru. Hei, Mereka ketujuh sudah ada di tanganku. Aku kasih kamu 3 menit, datang ke keluarga Chu. Terlambat 1 menit aku bunuh 1. Kalau 10 menit tidak sampai, mereka semua akan mati. Tinggal kurang dari 1 menit. Tampaknya,
Long Yuang kalian ini hanya pengecut. Kalian baginya tidak layak dia berkorban. Kamu bilang ya. Yanger tidak akan membiarkanmu, dia akan datang. Benar, Yang pasti akan datang, kamu tunggu saja mati. Tampaknya, kalian sangat setia padanya. Baiklah, aku akan membuat kalian tahu. Keteguhan kalian seperti ini. Dengan kenyataan kejam, mana yang akan datang lebih dulu. Kebetulan, manfaatkan waktu ini. Kalian bisa berdiskusi, sebentar lagi. Aku akan bertindak pada siapa dulu. Aku ingin melihat saja. Di depan hidup dan mati. Keteguhan dan persatuan kalian. Masih ada? Sepertinya kalian semua malu untuk memilih. Kalau begitu, aku yang akan memilih. Orang yang selamat nanti akan berterima kasih padaku. Kamu saja. Aku akan membuat mereka tahu akibat dari mengkhianatiku. Orang yang licik dan tidak bermoral. Orang sepertimu tidak akan berakhir baik. Berhenti. Sepertinya, kamu belum sepenuhnya penakut yang sejati. Tapi kamu tinggal di tempat yang sulit ditemukan. Padahal ada banyak tempat bagus. Gelar penakut itu pasti milikmu, Chu Hantian, aku bilang. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jika kamu masih seorang pria, lawan aku dengan jantan. Mengganggu sekelompok gadis bukanlah keahlian. Membunuhmu terlalu mudah. Kamu membunuh orang yang paling penting bagiku. Aku akan membunuh semua orang yang penting bagimu. Jangan mencoba menyalahkanku. Siapa yang kubunuh? Siapa orang pentingmu? Xiao Shuang, itu adalah putri kandungku. Apa katamu? Bagaimana mungkin Xiao Shuang adalah putri Chu Hantian? Bukankah dia yatim piatu? Sepertinya Tang Fenglin juga tidak tahu hal ini. Tidak mungkin, Xiao Shuang adalah yatim piatu. Bagaimana mungkin dia adalah putrimu? Bagaimana kamu tahu apa yang kupikirkan? Dulu, aku dekat dia akan diserang diam-diam. Jadi aku berbohong bahwa dia adalah yatim piatu, dan membiarkannya tinggal bersamaku untuk dibesarkan perlahan. Apa yang kamu lakukan di keluarga Longku dulu? Pada akhirnya kamu takut akan balasan. Tapi meskipun kamu sudah merencanakan segalanya, pada akhirnya kamu tidak bisa mengalahkan takdir. Tapi meskipun kamu sudah merencanakan segalanya, pada akhirnya kamu tidak bisa mengalahkan takdir. Tidak pernah terpikirkan, Xiao Shuang pada akhirnya ternyata mati di tangan keluarga Longmu. Itu adalah kesalahan putrimu sendiri dan dia pantas mendapatkannya. Dia telah kamu tanamkan dengan pikiran jahat yang sama sepertimu. Kalau bukan karena dia bersikeras menggunakan racun, bagaimana mungkin dia bisa sampai seperti ini? Jangan kau nilai anakku. Orang tua, Xiao Shuang punya ayah seperti kau. Itulah kemalangannya yang sebenarnya kalau bukan karena dia mengikuti orang sepertimu hidup. Dia tidak akan berakhir seperti ini. Kau. Sekarang terserah kalian mau bilang apa. Hanya pemenang yang berhak menulis keadilan. Dan yang kuinginkan adalah kemenangan. Yang lainnya bagiku tidak penting hari ini. Aku akan membuat ketujuh orang ini mati di hadapanmu, lalu membuatmu merasakan rasa kehilangan orang yang dicintai. Oh tidak, kamu tidak akan merasakan banyak rasa sakit, karena aku akan mengirimmu untuk menemani mereka. Kalian semua akan mati. Bagaimana mungkin kau punya kekuatan seperti ini? Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bahkan jika kau telah mencapai tingkat dewa, kekuatanmu masih di bawahku. Ini tidak mengubah APA. Siapa bilang bukankah aku sudah mengubah keadaan? Kau akan membayar untuk kesombonganmu. Bayar apa dengan tipu muslihatmu itu? Dulu, aku bisa menghancurkan klan Longmu hari ini. Aku juga bisa menghancurkan anak kecil Long ini. Dengarkan kata-katamu sendiri, tidak malukah? Kemenangan yang kau sebut itu hanyalah hasil dari trikmu. Berani sekali kau mengatakannya. Aku malu untukmu. Maka biarkan kau tahu bahwa dulu aku menghancurkan klan Longmu. Benar-benar bukan karena trik. Ayo, keluarkan semua jurusmu. Aku juga akan membuatmu merasakan kekuatan keluarga Long kami. Kekuatan surgawi seperti neraka.
Apa yang terjadi? Aku sudah menggunakan semua kekuatanku. Kenapa tidak ada reaksi sama sekali? Sudah kukatakan padamu, kau tidak bisa melukaiku. Kau malah menyerap kekuatanku. Terkejutkah tidak terdugakah? Kau tidak bisa mengalahkanku, terkejutkah? Tidak terdugakah kau tidak bisa mengalahkanku? Dari sekarang, setiap kali kamu menyentuhku, semua kekuatanmu akan menjadi milikku. Apa yang kamu punya untuk mengalahkanku? Apa yang kamu latih itu si ilmu sesat. Kok ada jurus yang kejam banget? Jangan sembarangan memberi label pada jurus. Jurus ya jurus, tapi yang berguna. Baru bisa disebut jurus yang bagus. Yang hati-hati. Dia terlalu terobsesi mengejar kekuatan. Sampai ke tingkat gila. Bahkan untuk meningkatkan kekuatan secara drastis, dia melepaskan iblis hatinya. Agar dia bisa melepaskan kekuatan tanpa batas. Iblis hati. Benar, aku sudah melepaskan iblis hatiku. Kekuatanku meningkat pesat. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Melepaskan iblis hati akan membuatmu kehilangan kendali. Bahkan bisa membuatmu gila. Lalu kenapa? Yang aku inginkan adalah menjadi yang terkuat di dunia. Benar-benar gila? Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Yanger, jangan terburu-buru. Terburu-buru hanya akan membuatmu panik. Dengarkan aku, cukup berikan kekuatanmu padanya. Aku mengerti maksudmu. Kenapa di hadapan kekuatan mutlak, kamu takut? Ayo pukul aku. Memang, kekuatanmu sangat menakutkan. Tapi air bisa mengangkat perahu juga bisa menenggelamkannya. Keserakahanmu membuatmu mencapai prestasi seperti ini, tapi juga karena keserakahanmu akan membawamu ke jalan buntu. Hari ini aku akan menghabisi keturunan terakhir keluarga Long di sini. Kemudian aku akan mereka bertujuh, satu persatu, menyiksanya sampai mati. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan. Kenapa kamu tidak menghindar? Aku merasa kamu sengaja memberikan kekuatanmu padaku. Karena kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya semua padamu. Dengan tubuhmu, kamu tidak akan bisa menahan peningkatan kekuatan yang begitu cepat. Tapi kamu memang serakah, aku akan memenuhi keinginanmu. Keluarga Long memang semuanya menjengkelkan. Yuang,